Pernah kebayang nggak sih gimana rasanya menjelajahi jejak kekaisaran kuno sekaligus kisah cinta abadi dalam satu perjalanan? Nah, kali ini kita akan melakukan persis seperti itu. Yuk, kita ikuti petualangan seru selama seminggu melintasi segitiga emas India, Delhi, Agra, dan Jaipur yang diceritakan langsung dari sudut pandang seorang pelancong. Kadang-kadang, petualangan paling seru itu lahir dari obrolan santai sama temen kan? Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin awal mula perjalanan ini. Sebuah dorongan spontan buat cari pengalaman baru yang rasanya, wah ini terlalu sayang buat dilewatin. Oke, ini dia nih rencana perjalanan kita. Kita bakal mulai dari hiruk-pikuk Delhi yang penuh sejarah. Terus kita menyelami kisah cinta yang terukir di Agra, lanjut ke Jaipur yang penuh warna, dan kita tutup dengan sedikit perenungan. Udah siap? Yuk kita mulai. Semua petualangan hebat kan biasanya dimulai dari hal yang sederhana ya. Kalau yang ini pemicunya cuma obrolan sama rekan kerja. Tapi bayangan tentang India yang cerah dan berwarna-warni langsung berhadapan sama kenyataan pas mendarat di New Delhi yang ternyata berkabut dan keabu-abuan. Kita kan seringnya ngebayangin kedatangan yang megah gitu ya di negara eksotis. Tapi di sini kesan pertamanya justru sebaliknya. Bandaranya ya biasa aja. Ini jadi pengingat yang bagus kalau perjalanan yang otentik itu seringnya dimulai dari hal-hal yang sederhana, bukan kemegahan yang dibuat-buat. Dan sekarang kita masuk ke Delhi. Coba bayangin deh sebuah kota di mana reruntuhan kuno berdiri megah, bersebelahan sama lalu lintas modern yang super riuh. Nah, itulah Delhi, perpaduan sempurna antara sejarah dan, ya, kekacauan. Kalau kalian mau ngerti Delhi, mulailah dari jalanannya. Si pelancong ini nanya ke sopirnya, apa sih rahasia buat bertahan hidup di tengah lalu lintas yang kayak gitu? Jawabannya, lupakan aturan biasa. Kamu cuma butuh 3 hal, klakson yang bagus, rem yang bagus, dan keberuntungan yang bagus. Ini bukan sekedar bercanda loh, tapi gambaran nyata dari budaya kota itu sendiri. Bayangin deh, kamu lagi di dalam becak motor, melaju ke arah lautan manusia yang padat banget di pasar. Kamu mikir, wah nggak mungkin bisa lewat nih. Tapi terus, sesuatu yang ajaib terjadi. Kerumunan itu seolah-olah terbelah, persis kayak Laut Merah di hadapan Musa, dan ngasih jalan buat kamu. Nah, itu pengalaman nyata yang dirasakan di jalanan Old Delhi. Di tengah semua hiruk-pikuk Delhi, perjalanan ini nemuin titik tenangnya yang pertama di makam Humayun. Waktu itu, mungkin ini kelihatannya cuma kayak bangunan bersejarah lain. Tapi sebenarnya, disinilah kepingan puzzle pertama dari sebuah dinasti besar ditemukan. Sebuah kisah yang nanti akan terus terungkap. Jadi, gimana ceritanya makam seorang kaisar di Delhi ini bisa nyambung sama ikon paling terkenal di seluruh India? Kunjungan ini bukan perhentian acak loh. Anggap aja ini adalah prolog dari sebuah drama keluarga yang epik, yang akan membawa kita langsung ke jantung kisah cinta terbesar dalam sejarah. Setelah perjalanan darat sekitar 4,5 jam, kita sampai di Agra. Kalau Delhi itu tempat kita nemuin kepingan puzzle pertama, nah, Agra adalah tempat di mana semua gambarnya mulai terbentuk. Disinilah sejarah sebuah keluarga bertemu dengan kisah cinta yang melegenda. Benteng Agra ini, wah benar-benar kokoh dan megah banget. Saking megahnya, bangunan bersejarah lain yang pernah dikunjungi si pelancong, kayak keraton di Yogyakarta, jadi berasa kecil dan rapuh kalau dibandingin. Ini bukan sekedar benteng biasa, ini adalah sebuah pernyataan kekuatan dari sebuah peradaban besar. Dan disinilah semuanya jadi nyambung. Ingatkan makam Humayun di Delhi? Dia itu kakek buyutnya Shah Jahan, sang pembangun Taj Mahal. Ternyata, perjalanan ini bukan sekedar tur geografis, tapi juga perjalanan menelusuri silsilah 4 generasi penguasa Mughal, dari Delhi sampai Agra. Dan momen itu terjadi di sini. Dari jendela benteng Agra, si pelancong menatap Taj Mahal, pemandangan yang sama persis dengan yang dilihat oleh Shah Jahan, sang kaisar yang dipenjara oleh anaknya sendiri di benteng ini sambil menatap karya terakhirnya untuk sang istri tercinta. Ini dia ironi yang paling memilukan. Shah Jahan membangun monumen cinta paling indah di dunia untuk istrinya, tapi malah menghabiskan sisa hidupnya menatap monumen itu dari balik jeruji penjara, dikurung oleh putranya sendiri. Sebuah kisah cinta dan pengkhianatan yang terukir abadi dalam marmer. Kekaisaran Mughal sudah lama hilang, para rajanya juga sudah tiada. Tapi, monumen yang lahir dari cinta dan kesedihan ini, Taj Mahal, masih berdiri kokoh, tak lekang oleh waktu, dan terus menceritakan kisahnya kepada dunia. Setelah menyaksikan kemegahan Taj Mahal, salah satu teman seperjalanannya cuma bisa bilang, setelah kita lihat Taj, apalagi coba yang bisa kita kagumi? Pertanyaan itu merangkum semuanya.
Mereka bukan cuma melihat sebuah bangunan, mereka merasakan sebuah kisah, dan itu bikin mereka lelah secara emosional, tapi dengan cara yang paling indah. Oke, kita tinggalkan dulu kisah epik Mughal, perjalanan kita berlanjut. Selamat datang di Jaipur, si kota merah jambu. Di sini, kita memasuki negeri para raja, dengan budaya dan palet warna yang sama sekali baru. Coba lihat Hawa Mahal atau Istana Angin. Bangunan ini unik banget, karena pada dasarnya, ini cuma fasad, cuma tembok satu sisi. Tujuannya, dibangun supaya para wanita kerajaan bisa nonton keramaian di jalanan tanpa terlihat oleh orang lain. Arsitektur yang cerdas banget, yang katanya ngingetin si pelancong sama reruntuhan St. Paul di Makau. Jaipur ini benar-benar nawarin suasana yang beda, bukan lagi kekaisaran Mughal, tapi kerajaan Maharaja Hindu. Mulai dari benteng di atas bukit, istana di tengah danau, dan yang paling berkesan, ketemu gajah untuk pertama kalinya. Kadang-kadang, yang paling kita ingat dari sebuah perjalanan itu bukan pemandangan yang megah, tapi detail-detail kecilnya kan? Nah, buat si pelancong, pengalaman ketemu gajah bukan cuma soal ukuran yang besar, tapi tentang sensasi pas nyentuh kulitnya. Ternyata kulitnya kasar dan berbulu. Detail sederhana kayak gini nih yang bikin perjalanan jadi benar-benar hidup. Setelah seminggu yang penuh dengan pemandangan, suara, dan sejarah yang luar biasa, akhirnya tiba waktunya untuk sedikit melambat. Disinilah perjalanan berubah menjadi sebuah perenungan. Hari-hari terakhirnya ternyata jadi perpaduan yang unik antara masa lalu dan masa kini. Mereka santai di Neemrana, sebuah benteng tua yang diubah jadi hotel, sebelum balik lagi ke hiruk-pikuk Delhi, dan ya, mencari kenyamanan di tempat yang lebih familiar. Dan, ya, jujur aja deh, sekaya apapun kulinernya, setelah seminggu penuh makan masakan India, nemu burger dan kentang goreng itu rasanya bisa kayak sebuah anugerah. Kadang kenyamanan yang sederhana adalah penutup yang sempurna untuk petualangan yang besar. Dan begitulah akhir dari perjalanan melintasi segitiga emas India. Sebuah perjalanan yang dimulai dari rasa penasaran dan diakhiri dengan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah, cinta, dan pengkhianatan. Tapi, seperti yang kita semua tahu, akhir dari satu petualangan hanyalah awal dari pertanyaan berikutnya. Jadi, kemana lagi kita selanjutnya?